Gereja dibangun di atas pewahyuan, di atas demikianlah firman Tuhan. Dan Brother Branham memberikan contoh, dua anak itu, Kain dan Habel, menerima perintah yang sama, tapi persembahan Kain ditolak, tapi persembahan Habel diterima dan memuaskan di hatinya Tuhan. Sebab oleh iman, Habel menerima pewahyuan tentang darah. Amin. Dan sekarang saya bacakan di Matius 16 dan di 2 Timotius 2, bahwa pondasinya Allah itu teguh. Pondasinya Allah teguh. Amin. Memiliki meterai. Memiliki meterai ini, bahwa Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Oh, haleluya. Jika Anda tahu bahwa meterai ini adalah suatu meterai stempel yang tidak bisa dikoyakkan oleh siapapun, sebab ini adalah meterainya Allah, dan meterainya Allah adalah Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu sampai kepada penebusan tubuhmu. Amin. Glory. Maka ini adalah zaman yang sama yang sedang Anda hidupi dan saya hidupi. Di zaman yang sama, di mana penyesatan berlangsung dengan sangat kuat. Karena Brother mengatakan inilah zamannya penyesatan yang paling sangat. Amin. Tapi Brother Branham juga mengatakan inilah the greatest age, zaman yang terbesar bagi mempelai wanita. Tapi inilah zaman yang paling menyesatkan di dunia. Amin. Dan semua penyesatan datang dari neraka. Paling berarti seluruh kekuatan neraka muncul. Dan paling mulia berarti seluruh kekuatan surga dinyatakan. Di bumi, maka Anda mendapati Philetus dan Hymenius di sini. Anda mendapati Gaius dan Timotius di sini. Amin. Anda mendapati Tobia dan Sanbalat di sebelah sini. Anda mendapati Nehemia bersama orang-orang Israel di sebelah sini. Amin. Anda mendapati Absalom di sebelah sini. Anda mendapati King David di sebelah sini. Raja Daud dengan Triwira, the Gentile warrior. Dengan Triwira, prajurit bangsa kafirnya Tuhan. Amin. Glory Jesus. Maka Anda bisa melihat bahwa firman Tuhan hanya mengulang dirinya sendiri. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Amin. Sehingga Anda bisa melihat dalam keseluruhan Alkitab. Karena gereja yang benar dibangun di atas pewahyuan. Dan Alkitab dituliskan oleh ilham roh. Kita baca di 2 Timotius. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ayat 16 ya. 2 Timotius 3. Bahasa Inggrisnya, all scripture is given by inspiration of God. Seluruh nas kitab suci diberikan oleh ilham Allah. Seluruh nas kitab suci. Amin. Jadi, dari Kejadian sampai Wahyu, maka itu diberikan oleh ilham Allah. Tidak ada pengilhaman manusia sedikit pun yang tercampur di situ. Semua datang dari ilhamnya Tuhan sendiri dan dinyatakan kepada masing-masing penulis, dan khusus untuk kitab Wahyu, Kristus sendiri yang menyatakan dirinya. Melalui seorang penulis, Rasul Yohanes dalam hal ini di Pulau Patmos selama 2 tahun mendapatkan penglihatan, maka Yohanes menuliskan berdasarkan instruksi. Apa yang kamu lihat, yang sudah, yang sedang, dan yang akan, tuliskanlah dalam sebuah kitab. Haleluya. Sehingga itu bukan ide dan ilham Yohanes, tapi itu adalah Kristus sendiri sesudah kebangkitannya. Dan semua nas diberikan oleh ilham Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, mengkoreksi, untuk memberikan instruksi, arahan, instruksi di dalam kebenaran. For instruction in righteousness. Amin. Jadi segala doktrin, segala khotbah, karena gereja di mana Anda datang adalah rumah pengkoreksian, tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, sama seperti dulu di Perjanjian Lama di Bait Suci, tempat untuk menyatakan kesalahan, dan tempat untuk memberikan instruksi di dalam kebenaran. Sepanjang itu di dalam kebenaran, maka jawaban umat hanya berkata, amin.
Amin berarti setuju. Amin. Haleluya. Maka Anda melihat, mungkinkah untuk sesaat pun seorang anggota daripada tubuh Kristus, salah satu dari atributnya Elohim di balik pikiran dia, tersesat di zaman ini? Jawabannya lah tidak. Sebab meterai, sebab pondasinya Allah teguh. Memiliki meterai. Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan bukti bahwa Anda adalah milik kepunyaannya, maka perkataan yang berikutnya adalah, dan biarlah setiap orang yang menyebut nama Kristus meninggalkan kejahatan. Amen. Itulah bukti bahwa Anda adalah milik Tuhan. Sebab jika masih ada kejahatan dalam dirimu, Daud katakan, Tuhan tidak akan mau mendengar doa. Amin. Daud berkata, Tuhan cabut kejahatan dalam diriku supaya engkau mendengar doa. Jadi inilah sebabnya kenapa Brother Branham mengatakan tempat kudus gereja adalah tempat pengkoreksian. Karena Anda harus menyadari diri Anda masing-masing. Masih adakah sesuatu di dalam sini yang jahat? Jahat artinya adalah tahu yang baik, tapi tidak mau melakukannya. Itulah jahat. Tahu bahwa itu benar, tapi Anda tidak mau mengerjakannya. Amin. Tetapi pondasinya Allah teguh, punya meterai ini. Tuhan tahu milik kepunyaannya. Amin. Dengan kata lain, setiap nas yang diilhamkan oleh Allah dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan ada satupun yang gugur untuk tidak Anda laksanakan. That's it. Amin. Dengan kata lain, apa mungkin, brother? Kekuatan saya tidak memungkinkan untuk hal itu, tetapi kekuatan Roh Kudus memungkinkan untuk mengerjakan hal itu. Amin. Sebab di firman Tuhan sudah dikatakan di zaman Samuel, ketika Samuel bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa dan kemudian menjadi seorang nabi. Apa yang dikatakan di kitab Samuel 1 Samuel 3? Tidak ada satupun firman yang gugur. Apa yang dikatakan di kitab Kejadian di zamannya Nuh? Nuh melakukan firman Tuhan dengan akurat, presisi. Amin. Oh, glory. Maka prinsip yang sama di akhir zaman. Setiap Anda masing-masing tidak akan bisa untuk tidak melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, Anda wajib untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Sebuah penghiburan? Yes, sir. Sebuah kekuatan? Iya. Apakah sebuah tekanan intimidasi dari pihaknya Tuhan? Tidak. Itu bukan intimidasi, itu bukan tekanan dari pihaknya Tuhan. Itulah ya dan amin. Karena programnya Tuhan tidak bisa gagal tentang Anda. Programnya Tuhan tentang diri Anda tidak bisa gagal. Kita yang gagal. Itulah sebabnya di dalam kegagalan, dan saya wajib gagal. Di dalam kegagalan, Tuhan ampuni saya. Paulus berkata, biarlah aku mati setiap hari. Amin. Ada sebuah pertobatan setiap hari. Ada sebuah penyesalan. Haleluya. Dan itulah bukti bahwa Anda adalah orang yang dipilih Tuhan. Karena Brother Branham mengatakan, yang bisa bertobat hanya orang percaya. Yang bisa bertobat hanya orang pilihan. Amin. Anda tidak bisa mengipas-ngipas diri Anda atau menghibur diri Anda dengan, gak apa-apa, Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu hati Anda pemberontak. Amin. Anda tahu bahwa Anda tidak bisa mengatakan, saya tidak punya dosa. Saya ada sesuatu. Sesuatu antara satu dengan yang lain, sesuatu yang belum beres dengan Tuhan, sesuatu yang rahasia, orang lain nggak tahu, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Anda tidak bisa membohongi diri Anda. Tapi orang percaya, ketika dia diingatkan akan hal itu, dia berlutut, Tuhan ampuni saya. Dan ketika Anda terjadi sesuatu satu dengan yang lain, Tuhan ampuni saya. Kuatkan aku Tuhan, untuk bisa memeluk saudara dan saudariku. Untuk bahkan mengasihi musuhku sekalipun. That's it. Karena firman Tuhan harus genap. Haleluya. Karena pondasinya Allah memiliki meterai ini. Meterai Roh Kudus, dengan kata lain, Roh Kudus adalah pengajar untuk membawa, memimpin setiap Anda masing-masing ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Maka Roh Kudus tidak bisa menggenapkan firman Tuhan. Roh Kudus pasti bisa. Karena dialah seorang yang memimpin Anda untuk masuk dalam seluruh kebenaran. Dan semua nas kitab suci diilhamkan. Haleluya.